Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Irwandi SPD ingin melaporkan pelaporan IKI TRK Jabar dengan materi bahan ajar sistem pengisian mata pelajaran PKSM kelas 11 TBSM semester 3 dengan KD-nya memahami komponen kelistrikan sistem pengisian sepeda motor. Sebelum kita mulai, mari sama-sama mengawalinya dengan membaca basmalah agar segala sesuatunya menjadi berkah dan kita niatkan belajar dengan hati ikhlas dan konsentrasi. Mari sama-sama mengatur posisi belajar. Apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Pada bahan ajar sistem pengisian, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat memahami komponen-komponen dari sistem pengisian sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat menganalisa prinsip kerja dari komponen-komponen sistem pengisian sepeda motor. Yang ketiga adalah siswa dapat merawat bagian-bagian dari komponen sistem pengisian sepeda motor. Untuk topik yang pertama, yaitu memahami pengertian sistem pengisian dan komponennya. Ada suatu pertanyaan, mengapa aki harus diisi? Ini saya ilustrasikan aki dengan pertanyaan mengapa aki harus diisi. Saya akan menampilkan ilustrasi tentang manusia. Kita sebagai manusia, kalau lapar, perutnya akan mengirimkan sinyal ke otak untuk kita bisa makan. Atau seandainya kita kehausan, maka perut akan mengirimkan sinyal untuk kita bisa minum. Lalu bagaimana ilustrasi mengenai aki? Aki pada sepeda motor dipergunakan untuk sistem penerangan. Kemudian juga dipergunakan untuk sistem pengisian yang berbasis pengapian DC. Kemudian juga aki digunakan untuk sistem starter, yaitu untuk memutarkan motor starter. Atau aki juga dipergunakan untuk sistem sinyal, yaitu lampu sen atau klakson. Lalu selanjutnya ilustrasinya, apabila aki dipergunakan secara terus-menerus, maka kapasitas aki akan semakin turun dari yang 100% menjadi 25% atau bisa sampai 0%. Akibatnya kita sebagai pengguna sepeda motor akan kesulitan baik untuk menyalakan starter atau mungkin untuk menyalakan lampu sinyal. Lalu bagaimana supaya aki itu bisa awet atau usianya bisa panjang, dan itu bisa menghemat biaya supaya tidak ganti aki yang baru. Sehingga timbul suatu pertanyaan, jadi apa sih sistem pengisian itu pada sepeda motor? Secara umum, bahwa sistem pengisian adalah sistem yang berfungsi untuk menyediakan arus listrik yang nantinya dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada kendaraan tersebut dan sekaligus mengisi ulang arus pada baterai. Ini saya mengilustrasikan bagaimana cara kerjanya dari alternator yang menghasilkan listrik AC, kemudian rectifier atau kiprok mengarahkan menjadi DC untuk mengisi aki yang sudah dipakai untuk penerangan atau starter. Pada proses pengisian ini, maka diharapkan aki bisa stabil tegangannya, yaitu 12 volt. Kemudian apabila kurang, dia akan terisi kembali, siklusnya seperti itu, dari alternator, rectifier, kemudian DC, terus berulang. Lalu apa saja komponen yang dibutuhkan sistem pengisian sepeda motor? Komponen-komponen sistem pengisian ada alternator,
kemudian ada kiprok, kemudian ada fuse, ada kabel, ada aki. Nah, ini ada secara umumnya, tolong diingat dan dipahami. Baik, yang pertama secara umum yaitu adalah spool atau alternator. Fungsinya adalah sebagai pembangkit listrik bagi komponen-komponen kendaraan bermotor yang membutuhkan tenaga listrik, kemudian menghasilkan dan menyalurkan arus listrik ke semua komponen yang berkaitan dengan kelistrikan. Secara umum yang kedua, komponennya adalah kiprok atau namanya regulator rectifier. Fungsinya adalah merubah tegangan AC yang dihasilkan alternator menjadi tegangan DC. Arus yang dirubah kemudian dipergunakan untuk sistem penerangan dan pengisian. Juga sebagai pengatur dan pembatas arus yang diterima dari AC generator pada skala tegangan tertentu. Juga sebagai menyimpan arus listrik sementara untuk beberapa tipe sepeda motor yang berbasis PGM FI. Ini sebagai contoh kiprok pada motor Vario yang menggunakan teknologi fuel injeksi. Kemudian secara umum komponen yang ketiga adalah baterai. Ini wajib ya, karena sistem pengisian faktor utamanya adalah aki, yaitu menyimpan daya listrik yang nantinya dibutuhkan kendaraan bermotor, kemudian menyediakan listrik sementara kelistrikan sepeda motor setelah disuplai oleh spool. Nah, ini adalah bagian arus listrik atau kelistrikan sistem pengisian secara umum ya, yang modelnya masih berbasis konvensional atau yang menggunakan regulator rectifier. Ini saya contohkan motor Supra. Kemudian contoh yang lainnya adalah untuk kelistrikan sistem pengisian pada motor Grand Supra atau Neotech. Nah, ini caranya dari alternator, kemudian ke regulator, kemudian ke baterai, terus siklusnya berulang-ulang agar supaya akinya itu bisa stabil pada tegangan tertentu yaitu 12 volt. Baik, itu aja untuk yang topik pertama. Kita lanjut ke topik kedua yaitu evaluasi tugas mandiri dengan pertanyaan apa saja komponen sistem pengisian sepeda motor. Yang kedua adalah apa saja permasalahan yang terjadi pada sistem pengisian. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan yang menyimak bisa menjawab pertanyaan setelah slide yang saya tampilkan itu dapat menjawab dengan benar, dengan tepat, dan sebagai wawasan kita nanti pada waktu praktek di sistem pengisian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan atau yang saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.